Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan salah satu bagian dari materi klasifikasi makhluk hidup, yaitu kunci determinasi. Nah, apa itu kunci determinasi? Dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup, kita perlu melakukan proses identifikasi. Nah, identifikasi adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui identitas suatu makhluk hidup. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk identifikasi makhluk hidup. Nah, salah satunya adalah kunci determinasi. Nah, kunci determinasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui atau mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Lalu, bagaimana cara membuat kunci determinasi? Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama yaitu kunci harus dikotom atau berlawanan. Nah, contohnya akar serabut. Nah, lawannya apa? Yaitu akar tunggang. Nah, yang kedua, deskripsi karakter dengan istilah umum. Yang ketiga, ciri yang dimasukkan mudah diamati, sehingga mudah kita pahami. Nah, yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Nah, yang kelima, menggunakan kuplet yang setiap kupletnya diberi nomor. Contohnya, 1. Mahkota rangkap titik menuju nomor 2. Nah, kalau mahkota tidak rangkap titik menuju nomor 3. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan kunci determinasi? Ada beberapa langkah agar kita dapat menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, mengamati ciri atau karakter spesies yang ingin diamati. Yang kedua, mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi yang memuat ciri atau karakter spesies tersebut. Yang ketiga, menentukan nama atau kelompok spesies. Yang keempat, menuliskan rumus determinasi. Nah, berikut adalah contoh kunci determinasi hewan. Kunci determinasi hewan. Nah, hewan di bawah ini yang ingin diketahui kunci determinasinya. Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengamati ciri karakter yang ada pada hewan tersebut. Nah, hewan ini merupakan hewan yang habitatnya di darat. Selanjutnya memiliki bulu. Nah, selanjutnya homoiterem atau berdarah panas. Setelah ciri-cirinya kita ketahui, cocokkan dengan kunci determinasi dari satu nomor ke nomor berikutnya sampai ditemukan nama atau kelompok dari spesies ini. Nah, sudah bisa anak-anak? Selanjutnya kita membaca kunci determinasi berdasarkan ciri hewan yang diamati. Nah, setelah kita mendapatkan ciri atau karakteristik dari hewan yang diamati, kita dapat membaca kunci determinasi. Tadi kita ingin mengetahui hewan ini di kunci determinasi, kita ingin identifikasinya. Nah, jadi kita mulai dari nomor satu dulu. Nomor satu dulu kita identifikasi homoitermes. Berarti hewan tadi kan salah satu hewan homoitermes. Berarti kita lanjut ke ditunjuknya nomor 2. Nah, salah satu ciri lagi atau karakter lagi yaitu hidup di darat. Nah, hidup di darat 2A ini menunjuk kepada nomor 3. Kita lihat di nomor 3, yaitu memiliki rambut atau bulu. Nah, dari nomor 3A ini kita ditunjuk menuju nomor 4, yaitu menuju nomor 4 tidak ada kelenjar susu, yaitu Aves. Nah, sampai kita dari nomor 1 menuju ke bawah dilanjutkan nomor selanjutnya yang ditunjukkan oleh setiap kuplet. Nah, sampai ketemu pada genus yang dicari atau kelompok yang dicari. Nah, dari hewan tadi setelah dibaca kunci determinasinya diperoleh bahwa kunci determinasi dari hewan tersebut yaitu 1A, 2A, 3A, 4B, dan kelas Aves. Jadi dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut termasuk ke dalam hewan kelompok Aves. Begitulah cara membaca
kunci determinasi. Nah, sudah paham anak-anak? Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Demikian penjelasan dari Ustazah. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.